Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 12 Mei 2022 dalam pekan keempat Paskah. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto, Mazmur dilantunkan oleh Kristantia Elizabeth, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 13, ayat 13 sampai dengan 25. Dalam perjalanannya, Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, Paulus dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang perkasa, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu, ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya.
kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kasih setia-Mu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Aku telah mendapat Daud hamba-Ku. Aku telah mengurapinya dengan minyak-Ku yang kudus. Maka tangan-Ku tetap menyertai dia. Bahkan lengan-Ku meneguhkan dia. Kasih setia-Mu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai dia. Dan oleh karena nama-Ku tanduknya akan meninggi. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapa-Kulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Kasih setia-Mu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Yesus Kristus, Engkaulah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Engkau mengasihi kami dan telah melepaskan kami dari dosa kami oleh darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 13 ayat 16 sampai dengan 20. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kamu jikalau kamu melakukannya. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam sejahtera. Bahagia. Siapa sih yang tidak ingin hidup bahagia? Punya penghasilan cukup, bisa pergi kemana saja, rekreasi kemana saja,
dan bisa belanja apa yang diinginkan, serta apa saja yang dimaui bisa terpenuhi. Sulitkah bisa hidup bahagia? Jika jawabannya tidak, mengapa tidak semua orang mengalami hidup bahagia? Jika dibilang sulit, apakah yang diperlukan untuk memperoleh kebahagiaan itu? Santo Paulus dalam bacaan pertama hari ini berbicara tentang Allah yang setia, Allah yang kasih. Paulus menjelaskan bagaimana perbuatan-perbuatan besar telah dilakukan oleh Allah bagi umat-Nya. Ia memilih Israel menjadi umat pilihan, menjadi bangsa yang besar, membawa Israel keluar dari penindasan bangsa Mesir. Ya, Allah sungguh mencintai umat-Nya. Allah telah memberikan apa saja yang dibutuhkan umat-Nya ketika mereka menjadi bangsa yang taat akan Allah. Ia mengutus penyelamat dan membangkitkannya untuk membebaskan Israel dan keturunannya. Untuk menyambut datangnya sang penyelamat, Allah menghadirkan Yohanes Pembaptis. Melalui Yohanes Pembaptis, Allah menanti umat-Nya bertobat dan memberi diri dibaptis. Paulus menyajikan Allah yang tetap setia dan sabar, Allah yang selalu menanti pertobatan dan mengampuni mereka. Dari bacaan Injil, Yesus menegaskan pentingnya sikap rendah hati, menjadi pelayan kepada sesama dalam melaksanakan tugas pengutusan kita. Pesan ini serius. Hal ini nampak pada penegasan Yesus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Pernyataan ini mau menunjukkan bahwa Yesus sangat serius menyampaikan pesan ini kepada para murid-Nya. Panggilan Yesus kepada para murid-Nya bukan untuk memperoleh kesuksesan duniawi. Yesus tidak menjanjikan kepada para murid hidup yang nyaman, enak, dan bisa semaunya. Tetapi Dia menjanjikan penyertaan-Nya yang tidak berkesudahan. Ia menghendaki para murid-Nya memiliki semangat dan sikap menjadi pelayan, dan itu Ia teladankan dengan membasuh kaki para murid. Tugas pemuritan bukan untuk mempertahankan, menjaga atau meningkatkan harga diri, namun tugas pemuritan adalah melayani. Bagaimana membuat tuan yang dilayaninya memperoleh kebahagiaan. Hamba yang baik akan selalu membuat tuannya mengalami sukacita. Oleh karena itu, jika para murid disebut sebagai hamba Allah, maka tugas yang harus dijalankan adalah melayani Allah, membuat Allah bersukacita. Dan itulah kebahagiaan. Menjadi pelayan berarti harus memiliki sikap rendah hati. Dengan sikap rendah hati itu, mereka seperti Yesus dalam kebersamaan membasuh kaki dunia. Kita juga dipanggil untuk menjadi pembawa harapan baru, pembawa semangat baru untuk membasuh kaki dunia, agar dunia memperoleh kebahagiaan. Kita diundang untuk menjadi penyatu keretakan, melahirkan damai dan sukacita. Di tengah dunia yang sulit ini, kita diundang untuk melayani tanpa kenal henti. Sebagaimana kebahagiaan kita, para hamba, tidak lebih dari melayani Kristus. Bersama Bunda Maria, kita berdoa kepada Kristus agar Ia menganugerahkan kita kesanggupan untuk melayani sampai akhir hayat.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami mampu bersikap rendah hati dan setia melaksanakan kehendak-Mu, agar kami dapat melihat dan menyambut kehadiran-Mu. Ingatkan kami, agar kami juga mampu menggerakkan tangan dan kaki kami melayani Engkau dalam diri saudara-saudari kami yang miskin, lemah, tak berdaya, difabel, dan membutuhkan bantuan serta pelayanan. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.